Boyot tebu ireng harus beda dengan SAG dong. Khutbah Jumat apal-apalan, khutbah nikah apal-apalan. Itu manakib apal, tahlil apal, khutbah gerhana hafal. Paham tidak? Saya ngomong ekstrim begini karena supaya kita merawat berjanji deba. Itu punya kita itu. Kalau bukan kita yang ngapal, nggak ada yang ngapal nanti, nggak ada yang mau ngapal kalau bukan kita. Paham tidak? Wa ammat ta'ifatu thaqifan falam yuhsinu bil ijabati kirah wa ghrabi sufaha wal abida fasabbu bi asratin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i na'la thumma ada ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi hilakil asabiyah wa qala inni arju ayhurjallahu min aslabihim man yatawalla atirillahumma qabrahul karim. Harus hafal. Yang ku kangeni adalah Muhammad, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Arab wal Ajam, Sayyidul Awwal wal Akhirin, Sayyidul Masyriq wal Maghrib, Sayyidul Alamil Mulk wa Alamil Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Namanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang akan memberi syafaat kepada kita, yang akan selalu menolong kita ketika kita menghadapi problem kesulitan. Siapa itu namanya? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falil bin Abir bin Al-Fahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Hormuz bin Idris bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Nabi Muhammad jelas apa tidak? Leluhurnya sampean? Sebutkan 10 aja ayo. Anda namanya siapa? Sebutkan bapaknya 10. Bisa enggak? Apa enggak? Kayak Sohaib bin saya apa? Kayak Sohaib bin 10 aja, enggak usah banyak-banyak. Leluhurnya Nabi Muhammad dijaga oleh Allah. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lis tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga nenek moyangnya, leluhurnya Nabi Muhammad SAW. Dijaga apa? Dari apa dijaga? Dijaga dari apa itu? Tarakus sifah. Tidak ada leluhur Rasulullah yang berbuat zina. Gak ada yang zina yang namanya saya sebut tadi. Kenapa? Menjaga kehormatan Nabi Muhammad. Min adamin wa ila abi ummihi, dari Nabi Adam sampai bapaknya dan sampai ibunya. Dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Adam, terus mengalir pada turunannya, anaknya sampai Syekh Abdul Muttalib, mukanya terang benderang. Pindah ke Syekh Abdullah, mukanya terang bersinar terang benderang. Masuk ke rahimnya Siti Aminah. Saratun sara nurun nubuwati fi asariri ghurarimul bahiyah wa badara badruhu, terang benderang fi jabini jaddihi Abdul Muttalib ibnihi atirillahumma qabrahul karim. Masuk ke rahimnya Siti Aminah, Nabi Muhammad dilahirkan apa?
Faulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami sallallahu ala Muhammad. Faulida sallallahu alaihi wasallam sajidan, Nabi Muhammad dilahirkan sujud. Ada nggak bayi di Tambun lahir sujud? Syakiran hamidan, bersyukur kepada Allah, ka'annahul badru fi tamami, bagaikan bulan purnama. Paham tidak? Abu Lahab itu pamannya Nabi Muhammad, saudaranya Syekh Abdullah, tapi lain ibu. Sama-sama putranya Abdul Muthalib, tapi lain ibu. Abu Lahab dari kejauhan melihat rumahnya Aminah terang benderang. Ada apa ini? Rumahnya Aminah bersinar terang benderang. Belum ada listrik, belum ada. Akhirnya Abu Lahab merintah budaknya namanya Thuwaibah. Siapa namanya? Coba lihat, coba lihat. Ada apa rumahnya Aminah kok terang benderang? Thuwaibah pergi, balik. Majikan atau Ami, Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari bayi itulah datangnya sinar. Dari bayi itulah datangnya terang benderang di rumahnya Aminah. Abu Lahab senang sekali mendengar berita itu. Abu Lahab senang punya ponakan laki-laki yang bersinar. Thuwaibah, saya senang dan saya bersyukur pada Tuhan. Mulai sekarang kamu bukan budak, bebas. Kamu bukan budak lagi, sama dengan saya lah, bebas. Itu nanti Abu Lahab di akhirat masuk neraka, ya kan? Karena kafir kan? Tapi setiap hari Senin dintas, dikeluarkan dari neraka. Selama-lamanya Senin dikeluarkan, Selasa masuk, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, selama-lamanya. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Sudah jelas dalam surat Tabbat Yadul Lahab bahwa Abu Lahab masuk jahim, neraka jahim. Ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Setiap hari Senin selamanya diangkat, dikeluarkan dari neraka. Kenapa? Lis-sururi bi ahmada, karena gembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka seperti apa pahalanya orang Tambun yang setiap malam Jumat baca maulid, akikah baca maulid, rumah jadi baca maulid, anaknya lulus baca maulid, naik pangkat baca maulid, dagangnya untung besar baca maulid. Ya tidak? Ya tidak? Ya Barzaji atau Diba terserah apa yang ya baca apa? Masyarakat Tambun bacanya apa? Diba ya? Sama lah. Maka seperti apa pahalanya orang yang selama hidupnya selalu baca maulid? Seperti apa tuh pahalanya? Abu Lahab yang sekali saja gembira di kelahiran Rasulullah, setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka, padahal dia kafir. Apalagi orang Tambun yang selalu baca maulid. Ayo kita rajin baca maulid. Dan yang istiqomah, yang langgeng tiap malam Jumat. Nanti ada satu pasal dijelaskan oleh Ustadz Ahmad Syauqi, jelaskan maknanya. Nanti minggu depan pindah lagi, dijelaskan maknanya. Paham tidak? Nah, itu namanya kita dalam rangka gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti nih, saya jamin, pasti kita sebagai ashabi syafaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak percaya pasti tidak akan dapat syafaat Rasulullah. Terserah, saya nggak akan maksa. Percaya nggak pada syafaat Rasulullah? Yang percaya pasti dapat syafaat Rasulullah. Yang tidak percaya pasti tidak dapat. Oh, nggak percaya. Paham tidak? Qara'na fid duha wa la sawfa yu'ti fasarra qulubana dzakal 'ata'u hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Kata Ibnu Abbas, saya baca surat Wadduha, ada ayat wala saufa yu'tika rabbuka
Muhammad, kamu minta apa? Saya kasih sampai kamu senang. Kamu minta apa sampai kamu senang, saya kasih. Nabi Muhammad sujud. Sujud lama banget. Sudah, cukup Muhammad. Angkat irfa' rasak. Angkat kepalamu, minta apa? Nah, disitulah Nabi Muhammad diberi otoritas, diberi kewenangan memberi syafaat kepada umatnya yang dia kehendaki, yang beliau kehendaki. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya, contohnya saya. Orang banyak dosanya, besar-besar dosanya, contohnya saya, tukang hasud, tukang hikad, tukang dendam, suudzon, ahli fitnah, ahli menyebarkan berita bohong, adu domba. Oh, dosa terus itu saya nih. Saya isinya dosa terus ini. Setiap hari suudzon, fitnah, hasud, dengki, takabur, sombong, riya supaya dapat pujian. Saya, kalau bapak enggak lah, saya itu gitu. Dah, orang yang banyak dosanya seperti saya datang kepadamu Muhammad dan dia istighfar di depanmu. Wastaghfar lahum rasul. Rasulullah pun ikut mendukung, ikut memintakan ampunan untuk orang itu. Paham tidak? Saya banyak dosanya, datang ke Madinah, istighfar di depan Rasulullah, dan Rasulullah ikut juga memintakan ampun untuk saya. Lawajadullah tawwabar rahimah. Pasti Allah mengampuni dosanya. Lamnya lam taukid namanya. Lawajadul namanya lam pasti. Pasti Allah mengampuni dosanya saya ini. Syaratnya asal Rasul juga ikut mendukung. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah. Orang-orang yang zalim, orang-orang banyak dosanya datang kepada Muhammad dan bertobat di depanmu Muhammad. Wastaghfar lahumur rasul, dan Rasulullah pun ikut memintakan ampun untuk dia, untuk mereka. Lawajadullah tawwabar rahimah. Allah pasti mengampuni dosa orang itu. Paham tidak? Ada yang bilang itu ketika Rasulullah masih hidup. Kita masih hidup, iya. Orang datang istighfar, Rasulullah pun memintakan istighfar, dia diampuni. Sekarang udah mati. Udah masa mati bisa menolong, katanya gitu. Ada orang bilang gitu. Kita wajib baca sholawat kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Wahai orang beriman, ayo baca sholawat untuk Rasulullah. Seperti Allah juga, dan malaikat juga baca sholawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, kan itu. Maka kita harus baca sholawat. Itu ketika ayat ini perintah sholawat. Ketika Nabi Muhammad masih hidup apa sampai sekarang? Jawab. Perintah kita baca sholawat itu ketika Nabi masih hidup apa sampai sekarang? Sampai sekarang. Ila yaumil qiyamah. Kita wajib baca sholawat sampai sekarang. Sama saja kita bertaubat ke Madinah di samping Rasulullah juga sampai sekarang Rasulullah bisa memberikan syafaat kepada kita semuanya. Paham tidak? Mantap tidak jadi orang NU? Ahli sunnah jamaah mantap tidak? Alhamdulillah. Ini ngaji serius nih. Ini ngaji serius nih. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pulang dari sini semakin mantap bermadhab Syafi'i, bermadhab Asy'ari, dan melaksanakan sunnah-sunnah qauliyah, fi'liyah, dan taqririyah. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak berkenan. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.